Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Izzail Rahman di mata pelajaran informatika kelas 10, yang dimana kita kali ini akan membahas tentang materi Microsoft Word, atau lebih tepatnya kita belajar tentang fitur table of content, yaitu kita membuat daftar isi sebuah buku atau makalah ilmiah gitu ya. Langsung aja kita buka aplikasinya Microsoft Word. Setelah ini, untuk membuat sebuah daftar isi itu kita bisa membuatnya secara manual ya. Kalau manual ya kita ketik seperti biasanya daftar isi, kemudian mungkin bab 1 pendahuluan gitu ya. Terus biasanya kan kalau daftar isi kan di sebelah kirinya ada judul halamannya atau subbab halamannya, di sebelah kanannya ada halamannya ya. Jadi misal halaman 1, halaman 2, halaman 3. Misal ini ada bab 1, terus biasanya titik-titik ya, titik-titik. Terus di bab 1 ini di halaman keberapa gitu, misal kita di halaman 2 gitu. Kita buat lagi misal bab 2 apa gitu, kemudian di titik-titik sampai halaman 4 atau 5 gitu. Ini kita membuat daftar isi secara manual gitu. Tapi ada satu lagi cara yang lebih efektif dan efisien, kita mengandalkan satu fitur yang namanya, nah kita masuk ke preferences. Nah ini ada table of content, tapi fitur ini tidak akan bisa berjalan kalau belum ada acuannya. Nah ini harus ada acuannya terlebih dahulu. Start by applying a heading style, from style, gallery to design text. Jadi kita harus men-setting heading stylenya dulu, kemudian kita juga harus membuat halamannya. Jadi di file ini kan kita nggak ada halaman ini, halaman berapa, harusnya ini halaman 1, page 1 dari 1, tapi ini tidak ada halamannya. Jadi nanti kita juga akan memulai dari awal settingnya. Nanti ada beberapa tahap. Yang pertama, kita akan mulai dari multi level di sini. Kita akan setting multi levelnya karena misal kalau kita membuat makalah ilmiah itu biasanya ada bab 1 pendahuluan, terus ada 1 dari 1 latar belakang, 1 dari 2, 1 dari 3, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita akan setting multi levelnya. Habis itu kita akan setting heading stylenya di sini. Jadi heading 1, heading 2, title, subtitle gitu ya. Habis itu kita akan membuat satu judul itu punya isi. Jadi tidak membuat cuma ada latar belakang aja, kemudian di enter bawahnya ada identifikasi masalah, enggak. Jadi mungkin di latar belakang itu ada isinya. Jadi sehingga kita judul-judul itu atau subjudul itu tidak mengelompok pada satu halaman aja. Jadi nanti kita buat isi yang mungkin tidak panjang-panjang banget, tidak sedikit-sedikit banget. Jadi mungkin ada nanti ada 10 halaman, 12, 15 halaman. Jadi biar kelihatan bagus di halaman daftar isinya. Setelah kita membuat kata-katanya, nanti kita akan page bridge. Jadi kita akan memisahkan antara halaman-halaman. Jadi biar nanti untuk penggunaan halamannya lebih gampang. Habis kita pisahkan halamannya, kita atur halamannya. Jadi ada format pengaturan halaman juga, biasanya digunakan untuk makalah ini atau skripsi, tugas akhirnya di S1 seperti itu. Nanti langkah terakhirnya baru kita akan menggunakan table of content ini. Jadi ini sekali klik aja nanti akan jadi kalau kita sudah men-setting semuanya. Jadi sebuah daftar isi itu kan tidak bisa dibuat langsung ya kan, namanya daftar isi, harus ada isinya terlebih dahulu. Jadi daftar isi ini akan mengacu pada isi kita. Kalau kita nggak punya isinya, terus apa yang ditulis dalam daftar isi, jadi kita akan membuat isinya terlebih dahulu. Oke, langsung aja.
udah punya apa contohnya, jadi nanti kita buat sesuai contohnya aja. Nah ini sebentar. Oke, kita tulis dulu semua yang ada di sini, tapi enggak semua, nanti kebanyakan. Cukup tulis yang bab 1 pendahuluan sampai isi-isinya sampai bab 5, kemudian ya mungkin itu aja sih, mungkin itu dulu. Jadi nggak sampai halaman judul, halaman tujuan, cuma nanti kita akan buat daftar isinya aja, kemudian sama isi-isinya. Ini udah saya tulis semua, jadi kita tinggal setting aja. Oke, ini isi dari makalah kita, cuma ada subbabnya aja sama babnya aja. Jadi pertama kita akan membedakan ya, jadi ini dalam bab 1 ini merupakan judul. Jadi di dalam judul ini ada anaknya, nama biasanya dinamakan subjudul. Jadi bab 1 ini isinya atau anaknya punya latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, penyelesaian masalah, tujuan penelitian sama manfaat pelatihan.
dan semua anak ini ada di dalamnya bab 1. Jadi nanti kita pakai 1 bab 1, kemudian di latar belakang nanti ada 1.1 identifikasi masalah, 1.2 dan seterusnya, 1.3, 1.4. Kemudian di bab 2 ini juga sama kayak bab 1, nanti di anaknya kajian teori ini ada 2.1. 2 dari mana? 2 dari si bab 2 ini, dari ayahnya, parentnya. Ini childnya, anaknya. Jadi di dalam bab 2 ada ini, kajian teori, pencari pustaka, tinjauan pustaka, kerangka pikir, hipotesis, dan seterusnya. Nanti sama bab 3, bab 4 juga sama. Pertama kita setting multi level list dulu. Pilih ini home multi level list. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada sedikit error. Jadi kayak tadi saya klik di sini multi level listnya, ini nggak keluar, jadi cuma tampil di komputer saya aja, di rekaman ada. Ini sudah saya perbaiki. Oke, jadi sampai ini aja settingnya. Kita mulai nyeting multi level listnya. Jadi klik yang ini di home multi level list, klik drop down, cari ada define new multi level list, diklik. Nah ini dia, kita klik more karena tadi kita pakai judul dan subjudul aja, jadi kita perlu cuma level 1 sama level 2. Level 2 ini, level 1 sama level 2. Setting level 1 nya dulu, ke link level to style kita masukkan ke heading 1. Kemudian untuk numberingnya kita pakai tetap 1, 2, 3. Jadi pastikan satunya ini warna abu-abu, jadi jangan warna putih. Kalau warna putih jadinya gini, misal kita tulis 1, nah ini warna putih, ini salah karena ini kita inputnya manual, nggak pakai number style dari multi level listnya sendiri. Jadi ini salah, ini manualan di 1, 2, 3 arah ini nanti jadinya jelek. Jadi kita harus pakai ini number style-nya dari multi level listnya. Kita pilih 1, 2, 3. Nah ini satunya berwarna abu-abu, ini baru betul. Oke, ini settingan untuk level 1. Kita masuk ke level 2. Level 2 kita masukkan ke heading 2 di link level to style-nya. Kemudian ininya kita tadi pakai 1.1 ya, bukan alfabet A, B, C, D. Jadi kita ambil ininya, kita pilih 1, 2, 3 sama kayak tadi. Kemudian kita kasih titik sebelum satunya yang ini, jadi titik 1 ya, titik 1. Terus diarahkan pointernya, diarahkan sebelah kiri lagi, jadi ini pointer titik 1. Di sini kita masukkan include level number from. Nah ada level 1, klik. Jadi nantinya hasilnya 1.1. Oke, 1.1, dan satunya ini berwarna abu-abu. Ingat ya, abu-abu. Kalau putih berarti itu salah, jadi kalian harus mengklik stylenya dulu. Kalau putih kalian masukkan nomornya secara manual, itu salah. Kalau udah di OK-in aja, nah, di berwarna biru ini udah betul. Nanti kita setting lagi. Sekarang kita multi level list udah. Sekarang kita setting heading style-nya. Heading style ada di sini, di dekatnya, sama-sama di home. Jadi kan multi level di sini, kita bergeser ke kanan. Di sini tadi kita pilih heading 1 dan heading 2. Ini heading 1, ini heading 2. Kita arahkan kursornya di sini, kita klik kanan. Di sini ada modify, klik aja modify. Kita format dulu heading 1. Saya pengen pakai Arial, fontnya 16 biar aja. Kemudian ini bold, warnanya dari biru diganti ke hitam. Kemudian aku ingin align-nya di tengah, di center ini. Jadi nanti hasilnya kayak ini, previewnya jadi seperti ini. Kalau udah di OK, itu untuk heading 1. Kita style heading 2 sama tadi, klik kanan modify. Kita pakai Arial, fontnya 13 biarin aja, bold, warnanya warna hitam.
align-nya derajat di rata kiri, jadi nggak tengah, yang tengah di heading 1, yang heading 2 ini rata kirinya. Kalau udah di oke. Jadi ini kita udah style setting heading stylenya, tinggal kita masukin stylenya. Jadi misal ini bab 1 ini termasuk judul atau subjudul. Kalau misal dia judul, kita klikkan dia atau pilihkan dia masuk ke heading 1. Kemudian misal ini identifikasi masalah, dia subjudul atau judul. Kalau misal dia subjudul, kita settingkan dia masuk ke heading 2. Jadi heading 1 untuk judul, heading 2 untuk subjudul, seperti itu. Untuk judul itu hanya ada tulisan babnya. Jadi bab 1 ini judul, yang terus bab 2 ini judul, bab 3 ini judul, bab 4 sama bab 5. Selain itu masuk ke subjudul semua. Jadi kalian tinggal klik di sini, di terserah, pokoknya ada tulisan bab 1 pendahuluannya. Kemudian klik heading 1-nya. Nanti akan secara otomatis dia akan tersetting atau terformat sesuai heading 1 yang kita settingkan tadi. Jadi ada bold, fontnya tadi 16, terus tengah ya, awalnya tengah. Latar belakang masalah ini kan masuk settingannya heading 1. Ini salah kan, latar belakang masalah kan harusnya subjudul, dia masuk ke heading 2. Ya udah, tinggal klik di sini, kemudian klik heading 2. Nanti akan secara otomatis mengikuti settingan dari heading 2. Dan ada penomoran secara langsung, langsung dinomorkan. Jadi misal ini heading masalah yang masuk ke heading 2, nah sudah ada nomornya. Nomornya dari mana? Nomornya kita tadi setting multi level listnya. Jadi multi level list ini kita langsung masukkan ke headingnya. Jadi kita pilih headingnya, nanti headingnya secara otomatis akan ke link ke multi level list ini. Jadi satu paket multi level list sama heading udah jadi satu paket gitu. Contohnya gitu. Batasan masalah dia heading 2, rumusan masalah dia heading 2, penelitian dia heading 2, manfaat penelitian heading 2, bab 2 kajian baru dia masuk ke heading 1. Oke. Kayaknya ini terlalu besar ya fontnya, heading 2. Kita kecilkan lagi. Yang 13 anggap aja 12. Atau mungkin tidak di bold. Nah, seperti ini. Oke, ini aja ya. Oke, langsung aja di blok, masuk ke heading 2. Bab 3 dia masuk ke heading 1. Ini sampai teknik pengolahan data masuk ke heading 2. Bab 4 masuk ke heading 1. Penyajian pembahasan heading 2. 5 heading 1, simpulan pelajaran masuk heading 2. Nah ini kita udah buat kerangkanya, judulnya aja, tinggal kita buat isinya. Jadi kan kalau misal kita buat daftar isi dari aslinya bisa kita langsung pencet reference, kemudian table of contents bisa, karena ini mengacu pada heading style aja. Tapi kan kalau begini kan kayaknya jelek ya. Jadi ini kan mengelompok semua ke halaman 1 aja. Jadi kan kayaknya jelek kalau misalnya daftar isi nanti tulisan halaman 1 aja gitu. Jadi kita pakai kata-kata random biar mengisi halaman, biar halaman jadi banyak. Untuk membuat kata-kata random, kita misal isi di latar belakang masalah ini tulis sama dengan RAND. Ini dari kata random tapi OM-nya dihilangin, kemudian buka kurung, tutup kurung, di dalam kurungnya kita isi angkanya nanti akan mengacu pada pembuatan paragraf yang kita inginkan. Misal saya ketik 10, jadi tolong buatkan kata-kata random sebanyak 10 paragraf, seperti itu. Kalau udah di luar kata-katanya, sehabis tutup kurungnya kalian pencet enter. Nah ini akan secara otomatis akan menggenerate 10 paragraf dari kata-kata random. Oke. Nah,
udah, jadi di latar belakang masalah ini di halaman 1 nantinya, kemudian yang lainnya masuk ke halaman 2, dan ya kita buat kata-kata random dari semua subbab ini biar halamannya jadi banyak. Oke, udah saya kasih sampai sekarang, jadi ini semua udah ada isinya semua, kesimpulan, pembahasan hasil udah ada isinya semua di sini. Jadi kan satu halaman ya berubah setelah saya kasih kata-kata random di setiap subbabnya. Sekarang saya punya 15 halaman, jadi nanti kan di deskripsinya udah bagus nih, jadi halaman 1 sampai halaman 15 ya. Jadi cuma halaman 1 aja, nanti kalau halaman 1 aja kan deskripsinya semua kebaca di halaman 1 aja. Kalau ini udah oke, 15 halaman. Lalu kita lihat ke view-nya, masuk ke navigasi pen, navigation pen-nya ini udah ada semua. Jadi ini yang kita setting masuk ke heading style nanti akan otomatis masuk tercatat dalam navigasi pen ini, panel navigasi ini. Jadi nanti bisa kita, kalau ini kan kita nge-scroll ke atas kan terlalu jauh ya, jadi halaman 15 ke halaman 1 cukup tinggal klik aja, misal mau langsung ke halaman 2 nanti otomatis langsung ke geser, jadi kita akan secara otomatis langsung dialamatkan ke bab 2, masuk ke bab 1 nanti akan langsung menggeser ke bab 1. Oke, untuk kata-kata randomnya udah. Setelah itu kita akan memecah halaman ini jadi menjadi beberapa seksi atau beberapa bagian dengan page split, dengan fitur page split. Pertama-tama sebelum bab 1 ini kan harusnya ada halaman kosong ya, buat kita menaruh daftar isi itu. Jadi daftar isi kan tempatnya harusnya di sebelum bab 1. Jadi ini di halaman atas aja udah bab 1. Jadi kita geser bab 1 ini ke bab 2. Jadi halaman 1 ini kosong buat kita membuat daftar isi. Caranya tempatkan kursornya di awal kata-kata. Di sini awal kata-katanya ada di sebelum B ya, sebelum bab B. Masuk ke layout, pilih yang quick. Nah ini pilih yang next page. Nah ini nanti akan ini akan bergeser ke halaman 2, halaman kosong. Nanti kita buat daftar isinya di sini. Di halaman 2 ada bab 1. Kemudian untuk format penulisannya di setiap judul, ini kan judul ya bab 2, ini harus mengawali halaman. Jadi ini nggak boleh di tengah-tengah halaman, nggak boleh. Jadi ini nanti akan kita geser di sini. Jadi bab 2 ini judul ya, judul bab harus mengawali halaman atau membuat halaman baru. Caranya sama kayak tadi, tinggal ditaruh di sebelum kata-katanya. B bab 2 ini kita klik pakai next page. Dah, dia udah pindah ke halaman baru. Sama kayak bab 3, bab 4 dan seterusnya. Ini ada di tengah-tengah halaman, kita break. Oke, udah. Bab 4 kita break juga. Bab 5 ini kan udah di awal halaman ya. Tapi perlu kita break. Buat apa? Nanti akan saya jelaskan, nanti ada perbedaan bagian, nanti bisa berguna saat kita memberikan halaman. Jadi tetap kita break aja, nanti nggak akan berubah kertas. Jadi meskipun dia tetap di awal halaman ini, dia mungkin geser ke bawah dikit. Jadi nggak sampai dia ke halaman baru. Jadi nanti halaman ini kosong, nggak. Jadi bergeser ke bawah dikit harusnya. Nah seperti ini. Jadi tetap kita break semua meskipun dia udah di awal halaman seperti ini kan udah bener formanya, cuma tetap kita break. Buat apa? Nah
sini baru kita lihat di headernya tempat dimana kita menulis atau menempatkan halaman, penomoran halamannya itu ada di header sama footer di sini. Cara aksesnya tinggal diklik 2 kali. Nah, ini headernya. Kita masuk ke header di tempat inilah kita nanti akan menaruh penomoran halaman dari halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini setelah kita break di halaman-halaman itu akan terbagi beberapa bagian yang dimana ini dicantumkan ada tulisan header section 6 ya. Jadi ini adalah bagian ke-6. Bagian ke-6 ini sama ini, halaman ini sama ini. Di atasnya ada section 5. Jadi ini adalah bagian ke-5. Awalnya mana? Ini kan halaman ke-5 ini kan sampai halaman ini udah berubah section 6. Section 5 ini berakhir pada halaman ke-16. Bermulanya pada halaman ke berapa? Bermulanya pada halaman ke-14. Tepat saat kita ngebreak bab 4 ini. Jadi fungsinya ngebreak itu bukan cuma untuk memindahkan tulisan ke halaman yang baru, tapi juga memecah halaman. Jadi tadi yang sudah kita break itu akan menjadi beberapa bagian. Jadi bab 1 ya bagian section 2 harusnya seperti itu. Kita lihat bab 1. Bab 1. Oke, ini headernya. Nah, ini untuk halaman kosongnya dia masuk section 1. Untuk bab 1 dia section 2. Sampai section 2, ini section 2 sampai bab 1 itu berakhir. Nah, ini bab 1 terakhir masih section 2. Masuk ke bab 2 dia masuk ke section 3. Section 3 ini dari bab 2 bermula sampai bab 2 berakhir. Nah, ini bab 2 terakhir. Nah, dia masuk ke section baru. Dan ini bab 3 ya. Jadi tiap section itu tiap bab section gitu. Jadi baginya berbeda-beda. Oke. Kita kembali ke satu lagi. Oke, udah. Page break udah. Tinggal kita ngasih penomoran halamannya. Tapi sebelum itu ini kan kelihatan jelek ya. 1 bab 1 pendahuluan. Jadi satunya ada double. Jadi ini kelihatan jelek. Kalau kita hapus ini nanti akan menghapus si heading style-nya juga. Akan menghapus tampilannya ini. Jadi nanti ini dihapus, ininya akan ikut terpengaruh karena satunya ini adalah satunya ini. Jadi ini ngeling. Satunya yang awal 1 dari 1, kemudian 1 dari 2. Ini satunya itu parent-nya atau ayahnya. Jadi kalau ayahnya kita hapus, nanti ayahnya yang ada di child atau anaknya jadi ikut dihapus. Jadi gimana caranya ngilangin ininya? Nggak usah dihilangin, tetap ada aja, cuma kita warnain putih aja biar seolah-olah dia hilang. Tapi kalau dipencet ada, cuma warna putih. Jadi kalau dilihat ini seolah-olah dia nggak ada gitu. Jadi nantinya di anaknya tetap ada nomor 1-nya seperti itu. Kemudian untuk pemberian halaman, untuk format pemberian halaman di makalah ini itu ada uniknya ya. Jadi di halaman untuk sebelum bab 1 ini, jadi di atasnya halaman yang ada di atasnya bab 1 ini penomorannya itu menggunakan format Romawi. Jadi I sama IV X gitu ya. Jadi ini akan mau pakai penomoran pakai format Romawi. Tempatnya di atas pojok kanan di sini nanti. Pakai penomoran Romawi. Setelah selesai kemudian masuk ke bab 1 nanti akan restart. Jadi nomornya semisal di daftar isi ini semisal ya ini sampai halaman 20 gitu. Harusnya di bab 1 ini kan ngelanjutin halaman di atasnya ya, meskipun dia ganti format. Jadi di bab 1 ini formatnya udah nggak Romawi tapi pakai angka biasa 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia nggak akan melanjutin halaman di atasnya. Jadi misalnya di halaman 20 di atasnya, harusnya di sini 21 ya, karena ngelanjutin. Tapi enggak, di sini akan restart dari awal lagi. Jadi halaman 1 di sini lagi. Akan dia memakai 1 lagi, restart 1, kemudian ini 2.
seperti itu. Lalu untuk halaman yang ada tulisannya bab atau ada judulnya bab 1, itu nomor halamannya bukan di pojok kanan atas tapi ada di bawah tengah. Setelah itu halaman yang tidak ada judulnya atau babnya, kayak ini kan nggak ada judulnya, kalau ada subjudul ini nggak ngaruh, dia akan balik lagi ke atas pojok kanan. Jadi cuma yang ada judulnya aja di bawah tengah, selain itu ada di pojok kanan atas. Seperti itu. Caranya gimana? Langsung aja kita buat. Nah, ke halaman pertama yang kosong tadi, masuk ke leader. Ini langsung masuk ke desain di sebelah kiri ini ada page numbernya, kalian drop downin aja. Kemudian tadi kan tempatnya ada di atas sebelah kanan, jadi top of page, pilih yang sebelah kanan ada play number 3. Nah seperti ini, tapi ini masih angka biasa 1, harusnya ini pakai Romawi. Jadi kalian drop, masuk lagi ke page number, masuk ke format page number. Nah ini number formatnya diganti, yang awalnya angka biasa menjadi ya ini ada Romawi I. Jangan ini. Kalau udah oke. Nah ini I ya. Lah ini udah berubah secara nggak tahu ini secara otomatis atau emang udah settingan dari sininya. Kalau nanti belum berubah, masih 2 tapi pakai Romawi, nanti bisa diganti lagi. Caranya sama kayak tadi, tinggal di lock, kemudian diganti formatnya. Seperti itu kalau misalnya tidak berubah ya. Ini karena berhubung udah berubah ya udah biarin aja, udah betul. Jadi halamannya udah betul di pojok kanan atas. Kemudian di halaman 2 ini harusnya ngerestart ya, jadi nggak melanjutin dari halaman awal. Jadi ini harusnya 1 lagi, ngerestart 1. Dan tempatnya itu nggak di pojok kanan atas tapi ada di bawah tengah seperti ini. Caranya gimana? Kita klik different first page. Nah ini akan hilang different first page. Jadi ini halaman pertama yang berbeda. Halaman pertama ini dilihat dari mana ya? Halaman pertama ini dilihat dari seksinya. Jadi ini adalah halaman pertama dari section kedua. Sama kayak nanti di bab 2. Bab 2 juga halaman pertama di section ketiga seperti itu. Jadi fungsinya untuk kita memecah-mecah halaman itu fungsinya biar ini, jadi biar bisa ngebedain halaman pertamanya, karena bab 1 halaman yang ada babnya itu ada di bawah tengah ya, jadi harus berbeda sendiri daripada halaman-halaman yang lainnya. Untuk bab 3-nya, nah ini udah betul ada di pojok kanan. Jadi ini kenapa halamannya hilang, ini kenapa halamannya masih ada, di halaman 4 juga masih ada, karena kita ngebedain sendiri si halaman pertama ini. Jadi halaman pertama itu harus beda sendiri daripada dari halaman-halaman yang lain gitu. Untuk halaman pertama kita langsung aja, jadi ada di bagian bawah, kemudian di tengah. Nah ini 2 ya. Untuk ngerestartnya tinggal di blok format page number. Nah ini ada tulisan continue from previous section, ini yang diganti start at 1. Jadi ya, start at ininya pilih aja 1. Ini bisa kalian pilih terserah. Jadi memulai dari halaman angka berapa itu, karena kita mulai dari halaman 1 lagi angka 1 lagi, jadi kita pilih yang 1. Dan bawahnya akan ikut di halaman ini, jadi udah nggak ikut di halaman yang pertama. 1, 2 udah betul di pojok kanan atas, 3 udah betul di pojok kanan atas, 4 udah betul. Lah bab 2 ini salah ya, ada judulnya harusnya di bawah tengah, karena kita udah setting yang bab 1 tadi. Jadi tinggal dipencet, kalian masuk ke middle section 3, dipencet different first page-nya, nanti akan hilang, akan otomatis mengikuti setting dari bab 1 tadi. Jadi dia langsung berpindah tempat dari pojok kanan atas ke bawah tengah. Dan 6-nya udah bener di pojok kanan atas, 6, 7, 8. Nah ini 9 seperti tadi, tinggal di klik different first page aja, dia akan berpindah secara otomatis. 10, 11, 12, 13,
4 tinggal klik aja different first page, otomatis berpindah 14, 15, 16, 25, klik aja different first page. Oke, udah penomoran udah. Kita kembali lagi ke satu, kita ngasih nomor udah. Nah ini langkah terakhir, kita udah buat isinya udah betul, halamannya udah betul, tinggal ke daftar isi. Kita masuk ke halaman kosong pertama yang udah kita penuh daftar isinya, tinggal pencet seperti di langkah awal yang saya tunjukkan, masuk ke references, masuk ke table of content, tinggal pilih aja mau kalian pakai format yang mana sesuai seperti yang kalian ingat. Misal saya pakai otomatis table 2, akan langsung ada, jadi menggenerate bab 1 pendahuluan, bab 2, ini 2 ini apa ya, bab 6 ini, nah ini salahnya, bab 2 harusnya nih, oh satunya kena ini, jadi ini dihapus aja. Nah ini ganti satu ya, jadi levelnya masuk ke kena ini, table of content ini jadi kena jadi yang pakai yang normal aja. Ini kan belum ganti ya, masih ikut yang ganti ada 4. Kalau misal tadi kita mau, ini kan table daftar isinya kan kita buat secara otomatis, dan ini apa ya, segi keuntungannya itu bisa kita update table. Kalau misalnya kita membuat secara manual, kita mengupdate-nya misal ganti halamannya secara manual juga. Tapi kalau misal kita bikin pakai fitur table of content, itu kita bisa mengupdate table. Jadi misal ada pergantian, ada revisi yang mengakibatkan halamannya itu berubah, nanti kita nggak usah repot-repot mengubah secara manual, tapi nanti kita tinggal update secara otomatis akan berubah. Contoh misalnya ini kan berubah jadi 2 ya tadi ya, karena satunya kena ini, dan kebacanya di daftar isi ininya 2, jadi 2 dari situ 2, sedangkan di sini udah bener, udah saya perbagi tadi ya, ini belum ada ke update. Kemudian nah ini mungkin saya tambahin kata-katanya. Nah sehingga si identifikasi masalah ini akan yang awalnya di halaman 1 berubah di halaman 2, dan di bawahnya misal tulisan-tulisan di bawahnya akan kena imbasnya, jadi dia akan bergeser ke bawah. Kalau misal dia berganti halaman, misal ini manfaat penelitian harusnya ada di halaman 3 tadinya, karena ada revisi atau penambahan data, dia bergeser ke bawah jadi halaman 4. Kita lihat daftar isinya, manfaat penelitian, nah halaman 3 harusnya tadi kan halaman 4 ya. Setelah kita tambahin isinya, ini bisa kita update, diklik aja update table, update insert table, bisa update page number only, bisa jadi kalau page number only kita mengupdate settingan halamannya aja. Kalau misal ada pergantian kata-kata dari heading stylenya, kita update insert table. Nah ini udah, kita kembali ke 1 dari 1 jadi 2 dari 3, dan halamannya manfaat penelitian masuk ke halaman 4, identifikasi sana masuk ke halaman 2. Ini bisa secara otomatis mengupdate halaman atau kata-kata dari isi kalian, tinggal dirubah aja table content-nya. Jadi daftar isi. Disini masalahnya. Oke, selesai. Jadi ini cara kita untuk membuat daftar isi atau menggunakan fitur table of content. Kalau misal kalian ditemukan atau ada yang nggak ngerti, bisa kalian ulangi videonya, atau mungkin ada satu yang mungkin error atau bingung mau tanya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian dari saya, mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.